Mau ngapain nih Pak? Mau ngapain Pak? Ya. Ada apa bang? Rencana bang? Rencana. Apa ya? Silaturahmi aja. Kamu jangan aja. Kita sampai di sini. Makasih. Pokoknya kita ini saudaraan, enggak ya? Pokoknya kita ini tidak ada masalah di sini. Ya, saya ada sebenarnya masih di mana bawa kan mau pulang kampung. Bisa. Ada di bawah kayaknya. Iya. Dan kita juga ya. Saya lanjut lagi. Pak. Ya, sedikit. Bentar ya. Keterbukaan kedewasaan sebuah keluarga ya, walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Itu. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorai, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Saya menempatkan bahwa saya tidak ada, saya katakan kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, profile checking tentu sudah dilakukan kepada saya. Dan saya clear, tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak dikoreksi orang lain, juga welcome. Gitu. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo. Boleh di-spill nggak judul buku yang akan ditulis nanti? Pak Wapres barusan seperti apa sih? Mana dulu? Tanggapan Pak Wapres barusan seperti itu. Tadi itu menunjukkan, kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres, padahal kami sudah harusnya tidur di hotel. Nah, mendadak akhirnya kami naik kereta ke sini. Saya bingung. Juga tentu kalau orang salah pasti takut ya. Apalagi yang ditemui seorang Wapres. Tetapi saya siap. Apapun yang terjadi,
secara gentleman saya harus hadir. Dan undangan itu tentu mengejutkan, jangankan kepada saya, mungkin kalian juga mengejutkan. Nah, tetapi dari penjelasan tadi yang dikatakan Pak Wapres ya, Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengkoreksinya asal jujur. Tidak ada motif politik, tidak ada demi ini itu, jabatan publik dan lainnya. Dan saya memang, saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap, Jokowi White Paper dan Gibran Endgame, dan saya minta izin saya tuntaskan di kampung saya, di Balige, ya karena di Jakarta terlalu hiruk pikuk, macet, saya tidak punya banyak waktu dan panas, saya lebih nyaman menulisnya di kampung saya di Balige dan Pematang Siantar yang dingin dan tidak macet. Saya akan mempublikasikannya. Pak, temuannya itu. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan, kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Dan jujur. Coba. Membusuk pikiran kita, hati kita. 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai, seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismon, bla bla bla, pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tifa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Bang, Rismon ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan kebiasaan itu. Pesan apa seperti apa? Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermark. Halo. Tidak ada emboss. Halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss. Tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel
yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi, stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya. Dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open-minded. Harusnya open-minded. Telepon saya. Hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak. Dan lebih percaya tulisan saya. Next, 2026. Ya. Bang, ini kan Anda sudah minta maaf, dan Anda juga sudah mengaku bahwa itu asli. Tapi udah kadung merebak di masyarakat soal ijazah palsu, baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih, Pak, untuk masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini? Basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Ya, tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. 40-an buku di penerbit Andi Yogyakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Dan buku-buku saya yang ada di Amazon bahkan menjadi rujukan mata kuliah di sejumlah universitas yang terkemuka. Dan mereka email, terima kasih. Tetapi kalau oleh karena itu, saya akan tuntaskan sama seperti yang lain-lain. Begitu aja. Tanpa narasi-narasi kosong. Prove it. I'll prove mine. Can you prove yours? Kalau nggak bisa, tolonglah. Ayo. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini, ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ya. Apa?
Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa, mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari menuliskan itu. Saya kan bukan orang kaya yang ada modal hidup untuk 5 tahun, fokus untuk itu, kan nggak begitu. Dan karena saya judulnya apa? judul itu biasanya belakangan ya kan. Tetapi konsep itu biasanya saya menulis itu daftar isi dulu. Ya kan? Daftar isi dulu mana judul subjudul besarnya dulu baru saya bekerja di situ. Dari situ kalau judul nanti ya nggak terlalu fantastis juga nggak masalah, yang penting mengandung pengakuan kebenaran. Ayolah teman-teman, janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's your right mengatakan itu. Saya nggak akan menuntut kalian. Bang, terakhir. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya, dan malam-malam saya bisa tidur. Bang, terakhir Bang, tadi sebelum pulang, Ya. tadi sebelum pulang Mas Gibran sempat peluk Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu bisa salah, tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan ada kebenaran di situ dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik, yang itu sebenarnya semu. Dan kemarin tanpa saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya nggak tanyakan itu, dan saya nggak berani karena saya nggak punya hak. Tenang nggak, Pak? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan? Lebaran Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak proporsional. Ya. Oleh karena itu, ya ayolah. Ya. Ada yang salah, katakan salah. Benar, benar. Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, katakan sesungguhnya. Ya. Demi kedewasaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. foto sama itu kan? Ayo Bang. Boleh Bang. Ini berat ini. Foto ya Bang ya. Ya Bang. Ya. Berat banget. Mukanya nggak kelihatan, Mbak. Iya, bakal dibawa ke dapur. Iya. Semoga pesawatnya nggak keberatan ya. Bisa Bang, ntar ya. Nah, sini dong Bang. 1, 2, 3. Gini, Bang, gini, Bang. Gini. Makasih Bang. Thank you, Bang. Oh. Awal ya. Ramadan. Hati-hati. Sehat. Itu kita mana? Ini banyak banget sih. Banyak.
Di jalan.